kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Andi Silalahi dalam Renungan Harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita, perjanjian yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penting untuk dimengerti bahwa hanya ada satu perjanjian anugerah di Alkitab, yaitu janji Allah kepada Abraham sekitar 4.000 tahun yang lalu untuk memberkati dia dan keturunannya, lalu melalui keturunannya Allah memberkati seluruh dunia. Perjanjian inilah yang disahkan Yesus ketika dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku." Bandingkan 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Hanya dalam hubungannya dengan Gunung Sinai, perjanjian ini disebut sebagai perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 32. Perjanjian yang baru ini adalah pertama, hukum Allah bersifat internal. Pertama, hukum Allah bersifat internal. Dalam ayat 33 dikatakan, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Akibatnya, kita memahaminya, mencintainya, dan menaatinya. Ada ajaran yang mengatakan orang Kristen tidak wajib menuruti hukum moral Allah. Justru Allah menuliskan hukumnya itu dalam hati kita untuk kita taati. Inilah yang disebut bersifat internal. Kedua, pengetahuan tentang Allah bersifat universal. Dalam ayat 34 dikatakan, "Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku." Demikianlah firman Tuhan. Sifat universal ini mencakup kaum, bukan Yahudi. Bukan hanya Yahudi saja maksudnya. Dan imamat am, semua orang percaya. Di dalam umat perjanjian Yesus Kristus tidak ada hierarki kehormatan. Semua orang punya akses yang sama untuk datang kepada Allah melalui Kristus Yesus. Ketiga, pengampunan Allah bersifat kekal. Ayat 34, "Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Memang ada pengampunan di dalam perjanjian lama. Dalam Mazmur 32 ayat 1-2 kita lihat di sana. Namun kurban terus dipersembahkan tiada akhir. Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan satu kurban. Kurban dosa untuk selama-lamanya. Yaitu dirinya sendiri. Dan atas dasar pekerjaannya yang sudah selesai itu, Allah tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Oleh sebab itu, selayaknya kita bersyukur dan menghargai kasih karunia Allah yang sudah kita alami. Kita adalah anak perjanjian di dalam Yesus Kristus. Dan kita bertugas untuk menyebarluaskan atau memproklamirkan perjanjian yang baru di dalam Kristus kepada sesama, agar mereka pun mengalami anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan semakin meneguhkan iman kita dan memakai kita sekalian untuk tetap berani, tetap setia, mengobarkan kasih karunia, memproklamirkan Injil Kerajaan Allah, menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan.
Dan ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap berani, setia, menyatakan kebenaran, memberitakan bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang sudah meneguhkan iman kami. Mampukan kami terus menjalani hari-hari ini sekalipun ada tantangan. Sebab kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara pendengar, renungan kita hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat menjadi pelaku firman-Nya. Shalom. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur.